James ini umurnya 17 tahun, nggak pernah ngerasain emosi dari kecil. Tapi pas ketemu Alyssa, dia ngerasa ada yang beda. Awalnya dia pengen bunuh Alyssa, tapi malah jatuh cinta dan bingung sendiri. At your house. Yeah, sure. Dari kecil, James udah sadar kalau dia nggak punya sense of humor. Tiap bokapnya ngejok, dia malah pengen nabok mukanya. Pas umur James 9 tahun, dia sampai rendam tangannya di minyak panas, cuma buat ngerasain sesuatu. Pas umur 10 tahun, James ngelihat kejadian traumatis. Ibunya bawa dia ke taman. Dia menghentikan mobil di kolam dan meminta James untuk keluar dari mobil. Lalu ibunya tancap gas dan tenggelam. Umur 15, dia kubur kucing di hutan. Terus mulai bunuh beberapa hewan lagi. Tapi sekarang dia pengen korban yang lain. Dan kayaknya dia udah nemu si Alyssa ini cocok. It's pretty shit. Alyssa tinggal bareng emak dan bapak tirinya. Tony, yang enggak suka sama Alyssa dan sering bikin masalah sama Alyssa. Nyokap Alyssa sayang banget sama anak tirinya, kecuali Alyssa. Alyssa sendiri cuma sayang bapak kandungnya, yang udah ninggalin mereka dari dia kecil. Tapi selalu kirim kartu ulang tahun tiap tahun. Alyssa anaknya nyablak banget. Pas di sekolah dan lagi makan siang, dia dapat pesan di ponselnya dari cewek yang duduk sebelahan. What? I'm here. I'm literally here. Alyssa malah ngelempar HP-nya. Dia ngeliatin James dan langsung nyamperin buat kenalan. Pada saat itu, James langsung tahu dia pengen bunuh Alyssa. Mereka jalan bareng, terus Alyssa nyosor cium James, tapi James ngerasa datar aja. Buset. Padahal kalau lu pasti udah basah. Alyssa cerita kalau dia abis ngerusak HP-nya, jadi nggak ada cara buat nelpon dia. James juga bilang nggak punya HP. James ngajak Alyssa kencan. Do you wanna go on a date? Mereka nongkrong di kafe dan Alyssa pesen kue pancake sambil ngomel-ngomel pakai kata-kata kasar. A banana split for me, you fucking cunt. Dia bilang orang-orang sekitar terlalu ngebosenin. Terus tiba-tiba ngajakin ke rumah James. Yeah, sure. Alyssa nanya soal emaknya James. James jawab kalau emaknya cabut pas dia masih kecil. Alyssa was kind of an nymphomaniac. Bapaknya James pulang. Seneng banget ngelihat Alyssa datang ke rumah. Pikirannya nyangka James itu gay. Tapi sekarang dia lihat beda banget. Your dad's a prick. Yeah, I know. Alyssa nanya ke James, apa lu pernah ngejilat Anu? Yeah, few. Alyssa ngajakin ngelakuin itu di rumah. Besok jam 11, James sudah siap buat pertemuan itu. Udah siap sejam sebelum waktunya. Bawa pisau dan nunggu Alyssa datang. Tapi Alyssa malah bantuin nyokapnya. Tony nyamperin Alyssa dan bilang dia mending pergi aja dari rumah. Itu bakal lebih baik buat semua orang. Alyssa ngeliat emaknya dan ngerasa Tony ada benernya. Akhirnya Alyssa datang dan langsung lepas bajunya. I kind of think I could fall in love with him. Tapi James malah mikir, kapan waktu terbaik buat ngebunuh dia? Alyssa ngajak James buat kabur dari kota. Dia bilang, nggak ada yang pengen mereka ada di sini, dan nggak ada yang peduli juga. James setuju dan ngajak bawa mobil bapaknya. I didn't know where we were going or when I was gonna kill her. James duduk di belakang setir dan mereka mulai jalan. Alyssa ngerasa bebas banget. Tapi James cuma mikirin gimana reaksi Alyssa nanti pas dia ngeluarin pisaunya. Alyssa bilang sekarang mereka bisa ngelakuin apapun yang mereka mau. Dan nggak ada yang bisa ngelarang. Abis having fun, Alyssa ngajak James makan. Dia pesan banyak banget dan ngabisin semuanya. Tapi mereka baru inget, udah ngabisin duit buat have fun tadi. James nggak tahu harus berbuat apa, tapi dia ingat kalau cewek suka cowok nakal. Jadi dia langsung berdiri dan cabut tanpa bayar. Mereka lanjut jalan lagi. Alyssa iseng nyuruh James lepas kaosnya, yang malah bikin mereka kecelakaan. Alyssa malah ketawa. Tapi James malah nyesel udah ngerusakin mobil bapaknya. Sebenarnya Alyssa juga khawatir, cuma dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. What are we gonna do now? Mereka pergi ke jalan lain dan nyoba nyari mobil yang bisa di stop. Akhirnya, ada satu orang yang mau bantu di perjalanan. Dia ngomongin keluarganya dan bilang kalau dia pengen membeli seekor anjing. Seekor anjing yang paling berbahaya di dunia. Buat dijadiin anjing aduan berantem, Alyssa langsung enggak suka sama dia. You know your car smells like feet. Orang itu bawa mereka ke kafe buat makan. Pesenin makanan sambil nunjukin foto anak-anaknya. Alyssa bilang, kalau anaknya mirip babi, terus langsung pergi, kacau banget dah. Dia sendiri nggak ngerti kenapa dia kasar banget ke orang. Kadang dia nggak bisa ngontrol mulutnya. Tapi abis itu sering nyesel. James ke toilet.
Tapi si cowok itu malah ngikutin dia. Cowok itu diri di samping James, dan pandangannya agak nyeleneh. Tiba-tiba dia pegang tangan James. James nggak langsung nolak. Sometimes I just let things happen. I'm not sure why. Alisa masuk ke toilet buat minta maaf sama James, dan lihat James, dia nanya. What's going on? Alisa ngira James suka cowok, tapi James langsung bilang enggak, si cowok itu mau kabur. Tapi Alisa ngeberhenti dan minta buat ngasih dompetnya, atau dia bakal ngadu ke polisi. Mereka pergi dari situ dan langsung cari kamar hotel. Mereka masuk ke kamar dan tiduran di ranjang. Alisa mendadak sedih dan masuk ke kamar mandi buat nangis. Sementara itu, James ngambil pisau dan mikir ini momen yang pas buat bunuh Alisa. Tapi dia dengar Alisa lagi nangis. Dan ini nggak sesuai bayangannya. Dia simpan pisaunya lagi dan nunggu Alisa selesai. Alisa keluar dari kamar mandi dan langsung nelpon nyokapnya. Tapi yang angkat malah Tony. Tony bilang Alisa nggak usah pulang. Karena mereka baik-baik aja tanpa dia. Alisa akhirnya rebahan dan minta James buat meluk dia. Bapaknya James mutusin buat lapor polisi. Alisa pengen ketemu bapak kandungnya, tapi takut kalau bokapnya nggak kenal dia lagi. Alisa bilang mereka perlu nunggu sebentar. Sebelum pergi ke tempat bokapnya, mereka nemu rumah besar. Dan sementara Alisa ngajak buat tinggal di situ, rumah itu nggak ada kamera CCTV atau alarm. Jadi Alisa gampang aja jebol jendelanya dan masuk. Dia nemu minuman alkohol dan nawarin James buat minum di malam hari. Mereka berdua mabok, dan Alisa mulai ngedance. Alisa nyuruh James buat tutup mata dan ngerasain musiknya. James jadi santai dan mulai nari. Alisa terus cium James, terus nyuruh duduk di sofa. Dia melepas celananya dan mulai bekerja. Tapi James ngeberhentiinnya. Karena dia terganggu sama foto pemilik rumah yang ada di situ. Dan Alisa langsung ngambek. James ngerasa sesuatu buat pertama kalinya. Dia petik bunga di halaman buat kasih ke Alisa pas dia balik. Sementara itu, Alisa malah ketemu cowok lain dan ngajak dia ke rumahnya. Dia bawa cowok itu ke rumah dan naik ke atas bareng dia. James sebenarnya nggak nyaman, tapi dia diam aja di situ. Dia ingat kalau dia pengen bunuh Alisa, tapi kayaknya dia harus nunggu lagi buat momen yang pas. James mutusin buat keliling rumah, buat cari cara biar misinya berhasil. Di salah satu laci, dia nemuin foto-foto sama kamera. Dia nyalain kameranya, dan ternyata pemilik rumah itu penjahat. Di atas, Alisa nyuruh cowok itu buat lepas bajunya. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan nendang dia keluar. Alisa merasa bersalah karena udah ngerendahin James. Dan pergi tidur. James masuk ke kamar dan tiduran di lantai. Dia ke situ buat bunuh Alisa. Tapi sekarang dia nggak mau melakukannya. Tiba-tiba pemilik rumah balik dan sadar kalau ada yang jebol rumahnya. James langsung sembunyi di bawah ranjang. Si pemilik rumah masuk kamar dan lihat Alisa lagi tidur. Dia menutup pintu dan duduk di tempat tidur dan mulai nyentuh Alisa sambil mau naik ke atasnya. Please don't. Dia ngira kalau Alisa belum pernah punya seorang pacar, dia mulai menyentuhnya dan naik di atasnya. James langsung ambil pisaunya buat nyelamatin Alisa. Pria itu jatuh ke lantai dan sadar kalau dia bakal mati. James bilang mereka harus telepon polisi dan bilang ini cuma bela diri. Tapi Alisa ngerasa polisi nggak akan percaya karena mereka nerobos masuk ke rumah ini. Mereka mutusin buat hapus semua bukti, tapi mereka nggak bisa ngangkat tubuhnya. Jadi mereka tinggalin di situ aja dan mulai bersihin apartemennya. Mereka ngepel lantai, ngelap semua sidik jari dan buang sampahnya. James sembunyiin pisau di tempat yang gampang ditemuin. James naik ke kamar tidur dan lihat tubuh pria itu, ngerasa udah berhasil misinya. Tapi rasanya nggak kayak yang dia bayangin. Dia nggak ngerasain senang atau puas. Malah ketakutan sama apa yang dia lakuin. Alisa nanya lagi, ngapain sih lo? Dia ngira James itu berbahaya. James jelasin kalau dia nggak mau ngelakuin ini. Pria itu pasti bakal ngebunuh Alisa. Dia tunjukin foto dan video wanita yang jadi korban pria ini. Alisa punya rencana. Mereka taruh foto-foto itu di sampingnya dan cabut dari sana. Mereka bakar baju sama semua bukti dan pergi ke kota. Alisa bilang mereka harus ganti penampilan biar polisi nggak nemuin mereka. Ternyata James cukup jago jadi tukang potong. Alisa berubah banget setelah kejadian itu. Dan James sadar kalau sekarang Alisa takut sama dia. Dia nanya ke James dari mana dapat pisau itu. James bilang dia emang selalu ngebawanya. Tapi Alisa nggak suka jawabannya. Sementara itu, ibu dari korban balik ke rumah dan bakar semua foto sebelum nelpon polisi. Polisi tiba di TKP. Dan Detektif Nun sama Detektif Darugo mulai investigasi. Di bawah tempat tidur mereka nemuin dokumen milik orang ini. Dia cerita tentang ketemu seorang cewek namanya Alisa dan dia ngundang dia ke rumah dan ternyata di sana juga ada cowok muda bernama James. Polisi langsung masukin mereka ke daftar buronan. James dan Alisa mampir ke kafe. Tapi James sadar kalau Alisa kelihatan takut sama dia. James nanya kenapa dia jadi kayak gitu. Alisa bilang dia nggak bisa berhenti kepikiran. Gimana James selalu bawa pisaunya. James nyoba menghibur Alisa. Tapi Alisa malah kabur ke toilet
James nunggu sekitar 30 menit. Dan akhirnya sadar Alisa udah ninggalin dia. Dia jadi bingung mau kemana, karena baru sadar kalau Alisa itu yang buat hidupnya berarti. James ngerasa kesepian dan ngedeketin sekelompok cowok, tapi malah ditabokin. James ngira dia adalah pelindung Alisa, tapi ternyata malah Alisa yang selalu jadi pelindungnya. She was mine. Paginya, James pergi ke kantor polisi buat ngakuin pembunuhan itu, tapi dia tiba-tiba berubah pikiran. Karena ngerasa ide itu nggak bagus. Di tempat lain, Alisa ngeh ada darah di kakinya dan sadar dia butuh celana dalam baru. I'd really like it if this was some horrendous murder-inspired fantasy moment. Kadang-kadang jadi cewek tuh ngeselin banget. Dia masuk ke toko dan nyolong celana dalam. Tapi penjaga toko nangkep dia dan ngebawanya ke ruang kantornya. Dia bilang bakal nelpon polisi, tapi tiba-tiba ada seorang bapak yang bilang anaknya hilang. Alisa ngambil kesempatan buat melarikan diri. Di gang, Alisa nemuin anak kecil dan bantuin dia balik ke bapaknya, tapi malah bikin Bali lagi ke kantornya. Dan malah ngasih kue. Dia kasih Alisa barang curiannya dan ngelepasin dia. Di tempat lain, 2 detektif datang ke rumah orang tua James dan Alisa. Bapaknya James bilang anaknya anak baik dan gak mungkin bunuh orang. Sementara itu, ibunya Alisa gak bisa ngomong banyak tentang putrinya. Detektif Non paham. Kenapa Alisa mutusin buat kabur dari rumah? Wanita itu mikir kalau mereka nggak bersalah atas kejahatan itu. Tapi partnernya punya pandangan berbeda. James cabut dari kantor polisi dan balik ke kafe. Alisa sadar kalau dia udah ngelakuin hal yang salah sama James dan datang lagi ke kafe. I'm sorry I left you. I'm sorry I killed him. Alisa ngajak James buat ke rumah bapaknya bareng. Sementara itu, polisi nemuin pisau yang James sembunyiin di tempat paling mencolok. Malamnya, James dan Alisa nyolong mobil. James pernah belajar ini waktu kecil. Mereka nyetir seharian sambil having fun, tapi bensin mereka habis. Mereka berhenti di pom bensin, dan Alisa nyaranin isi bensin terus kabur tanpa bayar. Tapi manajer wanita sadar kalau para remaja pengen menipunya dan nyuruh James matiin mesin mobilnya. Alisa mulai berimprovisasi, jalan ke kasir buat pura-pura bayar. Padahal dia nggak punya uang. Kasir muda di sana mau bantu, karena manajer itu sering ngomelin dia. James berlari ke toko dan ngancam wanita itu dengan pistol, padahal nggak punya pistol. Kasir itu bantu ngunci manajer di ruang belakang dan mulai ngerusak toko. Kasir itu pengen ikut James ke rumah teman ayahnya, tapi ternyata ayahnya udah lama nggak tinggal di sana. Sementara itu detektif Non datang buat ngobrol sama ibunya korban, dan wanita itu ngasih kamera yang isinya rekaman anaknya. Detektif ini nunjukin rekaman itu kepada partnernya, tapi partnernya tetap mau masukin James ke penjara, soalnya bapak James udah mengidentifikasi pisau itu. Detektif Non percaya kalau itu cuma pembelaan diri dan mau bantuin mereka. Tapi partnernya nggak peduli sama nasib mereka. Alisa dan James sampai di rumah ayahnya. Tapi ternyata dia udah lama nggak tinggal di situ. Seorang wanita ngasih mereka alamat baru. Di perjalanan, mobil mereka mogok, jadi mereka mutusin buat jalan. Sementara itu, polisi dapat rekaman dari pom bensin. Waktu mereka ngerampok tempat itu, detektif langsung pergi ke sana. Alisa dan James akhirnya nemuin ayah Alisa, dan pria itu izinin mereka masuk ke rumahnya. James langsung ngerasa kalau ayah Alisa nggak bisa diandalkan buat bantuin mereka. Pria itu pura-pura seneng ketemu Alisa sambil ngerokok. Dan Alisa mau nginap di rumahnya. Tapi Leslie kayaknya nggak mau ribet, tapi tetap ngizinin mereka tinggal semalam. Of course you can. I'm a blood girl. Di pagi hari, Leslie nunjukin gaya hidup bebasnya. Dia nggak punya kerjaan dan cuma minum ciu seharian. Dia ngajak James lomba lempar pisau. Dan James menang. Leslie penasaran apa Alisa beneran sayang sama James. I never met someone like Leslie, not an adult. Leslie ngajak mereka naik perahu. Tapi mereka digangguin orang aneh. Ayah Alisa bilang dia harus kerja sedikit. James mulai paham kalau pria ini nggak bisa jaga mereka. Dan mereka nggak bisa lama-lama di situ. Tapi Alisa malah ngerasa ayahnya punya kerjaan keren dan bilang James membosankan. Di sorenya, Alisa ingetin ayahnya tentang janji bahwa mereka naik perahu, tapi Leslie udah keburu capek dan malah ngajak ke tempat lain. Dia bawa mereka ke bar dan minum ciu. Di bar, seorang wanita datang buat ngomong sama Leslie. Dia minta uang dari Leslie, tapi dia bilang dia nggak punya uang. Alisa lihat seorang bocil dan sadar ayahnya udah ninggalin anak lain juga. Leslie marah dan pergi. Sementara itu detektif Non dapat info lokasi Alisa dan James. Dia mutusin buat pergi ke Malone
buat bantu menghindari hukuman serius. Malam itu, James sama Alisa ke pantai. Dan Alisa minta maaf lagi ke James. Mereka cipokan dan tiduran di pasir. Di pagi hari, Alisa minta ayahnya buat kasih mereka perahu. Tapi akhirnya dia sadar. Ayahnya tahu polisi lagi nyari mereka. Dia diam-diam nelpon polisi dan nyoba ngulur waktu. James nemuin ponsel Leslie dan ngakui pembunuhan itu buat ngelindungin Alisa. Alisa malah nusuk ayahnya di kakinya. Detektif Nun masuk ke rumah dan nyuruh James turunin senjatanya. Dia bilang bakal bantuin James, biar nggak bikin lebih banyak kesalahan. Alisa nggak ngerti kenapa ayahnya malah ngebelot. Ayahnya ngaku dia dapat uang buat nangkep mereka, dan dia juga nggak ngirimin kartu ultah. Alisa sadar semua itu buatan ibunya sendiri. Alisa dengar suara sirin, terus mukul detektif itu, dan nyoba ninggalin James. Mereka lari ke pantai buat kabur naik perahu, tapi nggak sempat. James minta maaf ke Alisa, dan nyuruh dia pergi. James lari menjauh sambil bawa senjata. Dan Alisa sadar kalau James mau ngorbanin diri buat dia. Dia nyoba cegah polisi. Tapi udah terlambat. James udah nentuin pilihannya.